Well, hello. Welcome to Mecha. Udah pasti. Kacia aku tahu Kacia nggak main Hasbro Transformer. Yeah. Kuro-Karakuri. Yes. Oke, aku nggak tahu karakternya. Berubahnya jadi apa? Berubahnya jadi ngok pesawat itu nggak salah ya? Kalau nggak salah ya, bisa aja salah. Oke deh, kasih namanya. Rodimus. Oh, Rodimus. Mobil itu berubah ya. Oh, mobil. Mobil. Mobil Kan itu sport. namanya pengecohan, Dam. Ini nggak tahu namanya, bukan pengecohan. Informasi fake news namanya. Mana barangnya? Udaranya, itu di Oh, bawah ini. tumpukan di situ. Oke. Masih di plastik. Rodimus Masih. Prime ini mobil. Tapi by the way, kamu udah nonton ini belum sih, Dam? Apaan? Transformer One. Aku belum. Itu bagus. Katanya itu. bagus ya. Bagus. Aku belum Kaca udah nonton. nonton, bagus. Dia makanya itu kan yang fans Transformer pengen. Oke, Waktu mungkin di awal Cybertron ya. di awal filmnya Michael Bay yang pertama yang tahun 2007 ya. Itu tuh emang ikonik banget. Yeah. Pertama kali Transformer muncul 3D live action dan skala besar. Tapi lama-lama jokes semakin aneh, karakter favorit orang Yeah. dibikin hancur. Sama udah nggak ngikutin dari komik atau TV animation juga, jadinya ya udah. Jadi ya, kalau karakter ini setahu aku muncul itu di film pertama. Film pertama? Bukan film Michael Bay. Transformer the Movie pertama. Oh, kartun. Kartun, Iya, jadul. Dia muncul, dia ngegantiin Optimus. Oh. Optimus mati lawan Megatron. Megatron mati juga. Ini kan namanya Rodimus. Iya. Sebelum dia jadi Rodimus itu namanya Hot Rod. Dia bentuknya mobil sports. Di orang tahun 80-an mikirin mobil sports, ada spoilernya, Iya, warnanya iya. merah, ada api-apinya. Dia dapat Matrix of Leadership baru jadi Rodimus Prime. Itu dapat Matrix of Leadership-nya dari Optimus yang mati atau Optimus mati belum, kalau nggak salah belum dipakai di akhir filmnya baru. Kayak di pertarungan terakhir dia angkat Matrix of Leadership-nya ada lagu ya You Got the Touch, You Got the Power, berubah. Ini kita buka aja ya. Ya, tapi belakangnya kasih lihat dulu Oh. dong. Nah, Belakangnya itu ada banyak pose-posenya. banyak formnya juga. Ada yang aku lihat yang di tengah formnya beda sama yang kanan kiri, lebih armor. Mungkin ada add-on parts-nya kali. Nah, itu yang Kacia suka dari Kuro-Karakuri. Selalu ada add-on-nya. Dan ini yang eksklusif Ada parts tambahan. di dalam sini kayaknya. Oke. Ini ilustratornya F. Hyogo, painternya Rando, Overstand. Overstand, oke. Mechanic design Yuki Onada. Yang pasti ini tidak boleh dekat sama anak-anak kecil, walaupun ini Transformer ya. Nggak. Kenapa? Mahal. Oke, kita bisa lihat seperti Kuro-Karakuri yang lain, dia ada openable flat box ya. Bisa kalian lihat foto dalam boxnya dengan aksesoris-aksesorisnya dan bisa lihat detail-detailnya semua dari bawah tangan-tangannya. Oke. Tapi Kuro-Karakuri jadi desain orang lain ya. Ya, Tapi kalau aku lihat sih ini agak mirip sama desain yang di komiknya. Yang kalau aku Oh, lihat yang bukan Transformer Robot in Disguise kalau nggak salah nama serinya. Aku baru nggak nih. Kan tadi aku bilang dia berubah jadi mobil. Soalnya nih spoiler mobil, ada bannya Oh, iya. buat armor tambahannya. Oh, kayaknya ini aksesoris di bookletnya aksesoris eksklusifnya cambuk. Ya waktu itu dapat koper kan? ya, aduh. Jadi semua isi boxnya udah keluar ya. Base figure ada di situ Yes. dengan tangannya banyak sama aksesoris apa tuh? Ada mukanya di situ. Yes. Kita udah keluarin semua yang berhubungan sama robotnya. Ya. Ada satu lagi di dalam kotak untuk base-nya. Base-nya. Ini yang kita Yang udah kemungkinan bahas. parts Eksklusifnya. limited eksklusifnya. Oke. Jadi dalam boxnya ada 1, 2, 3, 4 clamshell untuk figur ini. Satu clamshell yang kecil, aksesoris. Oke, clamshellnya bagus soalnya. Ini seingat aku desainnya sama kayak yang di komik. Oh ya? Komiknya yang namanya Robot in Disguise. Oh ya, ini dari desain aja aku suka nih. Oke, langsung aja ke artikulasi dulu ya. Oke, kita dari kepala aja dulu. Kepalanya dia ke scope bagus banget, hampir kayak seragam sama apa nih, Kuro-Karakuri yang lain. Bisa lihat kanan sejauh ini, gara-gara dagunya kena kerah armornya, bisa naiknya segini jauhnya. Lihat ke bawahnya agak dalam, bisa dagunya hampir nempel sama dada. Ya sama kayak orang lah. Kalau kita yang gituin praktekin ntar double chin lagi males dah. Di belakang kepalanya tuh kalau kalian perhatiin di celah-celah apa nih, leher ke helmnya ada
kabel detailnya, jauh bagus banget tapi di dalam armor. Kalau kalian mau mainin kepalanya, mending agak hati-hati sedikit. Takutnya kabelnya nyangkut atau apa, ntar nggak bisa nyala. Tadi leher segitu, kita ke tangan. Ini shoulder padnya gede banget. Ya. Tapi kayaknya harusnya dia nempel ke tangannya. Oke. Jadi bukan nempel, ngikut gerakan tangan. Jadi harusnya ya bisa digerakin. Tapi yang aku lihat ini bisa maju ke depan, ini bisa kebuka ke samping. Oh damn, mekaniknya Jadi, keren banget berarti. Keluarnya bisa, lihat. Padahal shoulder padnya segede gini. Iya. Tapi dia masih bisa leluasa tangannya. Dan ke depan juga bisa, walaupun shoulder padnya bisa, shoulder padnya kita mau diemin ke depan. Iya. Kita kedepanin tangannya masih bisa. Damn. Emang Nggak keganggu. mekaniknya bagus sih, mekaniknya bagus. Dia, kalau menurut aku line ini ngilangin gimmick transform, cuma diplusin ke artikulasi Iya, sama detail. mekaniknya. Aku pengen dikedepanin kan bisa, cuma kalau dikedepanin pasti kan keganggu ini Iya. untuk sikunya. Jadi aku mau ambil angle yang gini kali ya. Melintang ya? Nah, melintang bisa bisa dalam kayaknya, cuma gara-gara shoulder padnya ya bisa lebih dalam lah. Sedalam ini dia bisa sikunya. Tapi gara-gara shoulder padnya gede banget, kalau misalnya kalian tangannya melintang mau naikin ini ketahan pasti sama pergelangan tangan nggak bisa muter. Jadi yang diputer tuh tangannya doang. Tapi di pergelangannya tadi di dalamnya tuh ada swivel. Jadi kalau misalnya mainan biasa kan gini, paling gini muter. Tapi kalau dia bisa turun, bisa gini dia mainannya. Ada swivel di situnya. Keren juga sih. Pakai ball joint ternyata. Kalau aku tadi mainin ya, nyopot tangannya gampang. Dia pack doang. Nggak ada. Waktu dari kemarin kita kan ada bermasalah sama gonta tangan. Gara-gara dia mushroom pack, abis itu ya susah masukin lah di awal. Oke, lanjut ke dada. Aku mau gerakin yang bagian atas doang, tapi yang bawah ikut gerak. Oh, sebenarnya harusnya bisa dipisah. Bisa, ada kayak cutnya tuh. Ada sekatnya ya? Dia armor atas tuh sampai sini nih. Oke. Sampai di bawah kuningnya. Tapi harus dipegang yang bawah biar dia nggak ikut gerak. Ada sedikit aja. Oh iya. Kan kini nggak bisa benar-benar cuma maju mundur doang nih sedikit. Jadi makanya lebih agak luas lagi dia. Karena emang kalau misalnya kita lihat di boxnya tadi Dam, bagian belakangnya ngasih tunjuk pose-posenya kan. Nah pose-posenya itu lumayan ekstrim. Iya, tapi yang aku lihat ekstrimnya tuh kaki tangan. Kalau ini emang ngebantu, cuma ya nggak over banget lah. Oke, lanjut ke kaki kalau gitu. Ini kan di armor rocknya ya, ada bagian depan yang nutupin sedikit, nutupin kaki ya sedikit. Ternyata bisa gerak. Jadi kalau kita mau majuin juga, skirt armornya bisa gerak. Jadi kalau kita majuin juga dia nggak ganggu. Awalnya tadi aku pikir itu solid piece, nempel ke selangkangan ini, tapi bisa didorong ternyata. Armor sempaknya kayaknya bisa ada artikulasi sedikit, bisa nih coba kalau kalian lihat dari samping ya, bisa di maju sedikit, mundur sedikit. Atau mungkin bisa diganti armornya. Kayaknya bisa. Harusnya bisa ya. Mungkin ada gimmicknya itu kali. Kan masih ada banyak aksesoris yang kita belum cek ya. Oke, lanjut dulu ke kakinya. Mumpung Katsia baca itu, bisa dimajuin sejauh ini. Nendang ke depan dia bisa lah, Sparta. Kalau keluar itu cuma segini doang kalau keluar. Paha bagian atasnya ke scope. Jadi kehinder banget dia, cuma segini doang. Nggak bisa split ya. Ini segini nih. Oke. Turun lagi ke dengkulnya. Bisa sedalam. Dalam banget ternyata. Oh, nice. Nempel ini sama ini. Nah, gila sih, terus ada mekaniknya jadi berasa transform banget sih. Kita langsung turun ke kaki ya. Kalau kalian lihat dari depan, bisa begini dia. Kanan kiri swivel untuk stabilin kalau kalian posein. Habis itu ke bawah dia bisa sejauh ini. Ke atas bisa sejauh ini. Nempel bagian atas sepatu nempel sama bagian bawah kaki ya. Menurut aku untuk artikulasi kaki oke. Mungkin agak kurang di torso bagian itu agak kurang. Cuma itu pun buat pose heroik nggak terlalu nggak mengganggu juga. Kecuali kalian mau action pose banget. Ini kalau Kaca mainin dulu, saya lihat manualnya untuk apa ini aksesorisnya ada apa aja. Nah kan Kacia mikir kan, kenapa kok Kuro Karakuri ini harganya mahal banget? Yes. Mungkin gini, karena kan biasanya mainan Hasbro tidak ada yang nggak terlalu mahalnya kan masih bisa di inilah ya kan. Dari bahan yang dipakai kan ini mayoritas diecast aku pegang tadi, besi banyak. Kalau Hasbro plastik, mungkin ada light up feature gimmick-gimmick gitu, jadi nggak terlalu mahal banget. Nah, Kacia mikir kenapa kalau misalkan dari segi cost Hasbro yang official Hasbro itu lebih murah, karena speknya juga bukan spek yang kayak gimana banget, plastik aja, dia bisa bikin lebih banyak dan dia nggak main mekanik sama detail yang seperti ini. Kepotong kalau misalnya tangannya gini kepotong siluetnya ya hancur aja. Yang penting kan bisa dimainin sama anak kecil. Kalau ini mereka. Emang selain mahalnya tuh selain dia bayar license-nya ya, itu kan mungkin pasti dia nggak bikin sebanyak kalau Hasbro bikin.
Dia kalau dia tuh by order atau kayak misalnya dia buka PO, dia bikin cuma untuk PO doang atau dia bikin lebih atau buat toko itu atau enggak? I don't know. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa jawab. Dan yang pasti kenapa Kacia percaya ini kan Kacia dapatnya dari Victory Toys, Dam. Yes. Ini adalah bukti bahwa Victory Toys itu emang jagonya robot-robotan. Emang kalau kita lihat kalau Victory Toys ya, emang jagonya robot sih. Dia racun-racunin robot-robotan kayak gimana tuh udah percaya aja udah. Nih, aksesoris sayapnya. Kacia suka sih detailnya sama sculptingnya tuh bagus banget. Dia ada artikulasi juga di situ banyak. Oh ya? Bisa gitu. Dan bisa ada angle sedikit gitu. Oh iya. Jadi tergantung kita mau pose ini gimana di belakangnya dia. Nggak cuman hiasan doang gitu, Nggak, cuman dicep pajang gitu enggak. Sekarang kita pasang aja langsung di belakangnya. Ini ada pack-nya ya. Tinggal lubangnya di belakang, masukin langsung. Kalau nggak salah ya, kalau yang di kartun animated bentuknya kayak gini dia. Oh, sama yang di komik juga. Tapi mungkin kalau di komik aku ingat ini nggak segede gini. Sayapnya. Mungkin kan reimagine juga sih. Dan yang Kacia suka, Dam, itu detail di kakinya tuh, knalpot 3-nya ini. Itu keren, Dam. Dan ini belum kelar kita di tangannya. Nah, tadi Kacia sempat lihat ininya, manual booknya. Yes. Dia bisa dibikin jadi lebih bulky lagi. Mungkin itu kali form yang Rodimus Prime. Ini masih hot rod. Kalau dari kaki, knee padnya dulu. Kalau misalnya dari manualnya kita copot knee padnya dulu. Ini ada 2 kan. Bisa dicopot katanya, ditarik ke depan aja. Walaupun saya baru bilang walaupun agak takut tiba-tiba dia copot dengan gampang. Aku susun di bawah ya, biar ntar kalau gabung lagi dirakit jadi form ini lagi bisa lagi. Saya perhatiannya thanks God nggak ribet. Nggak, ada manual about detail jelas. Oke udah, harusnya ini bisa dicopot, cuma saya malas soalnya untuk ganti formnya juga harus tetap pasang juga sih sayapnya. Oke, ini form dia kalau udah armor udah copot semua. Ada step lagi tambahan kalau kita mau rubah dari armor alpha ke armor beta tulisannya ini. Kalau armor beta kita harus tarik kakinya, bisa diturunin lagi segini. Untuk perbandingan kanan kiri ya. Panjangin dikit ya. Ada ya, harus dibuka dulu sampai kayak ada Lumayan besinya lah, nongol. berapa mili lumayan lah. Untuk nongol kelihatan, besinya nongol. Oke, sampai udah nggak bisa lagi. Kayak dia tingginya nambah. Boleh shoulder pad yang kayak mobil itu depan. Ini udah kelihatan bumpernya ya. Ini di sini ini ada bannya, kelihatan tuh bannya. Kelemahannya adalah jangan berharap bannya bisa diputer-puter. Ya, berubahnya nggak bisa. Ini mati. Soalnya juga ada add-on buat di bannya. Kalau Kacia lihat di bannya ada lubangnya. Oh ya, iya benar. Itu ntar bisa dipasangin lagi armornya. Nah, terus di sini itu ada lampu-lampunya juga nih. Cuma nggak ada light gimmick ya. Benar-benar kayak clear plastik doang kan buat plastik aja. Biar kelihatan lebih otentik. Oke, Oke, lanjut. Kalian ambil armor bumpernya, terus kalian pasangin aja di tempat shoulder armor tadi. Harusnya dia langsung kalau kalian lihat di dalamnya sini ada peg yang di bagian atas shouldernya ada lubangnya. Tinggal kalian lurusin aja bener. Habis itu dorong ke dalam. Tinggal kalian lurusin lagi ini dia. Hidungku mau kecolok sayapnya. Oke, udah kelihatan ya. Oke, udah kelar ini perubahan terakhirnya. Oke, ya itu buat di bannya. Oke, ditambahin lagi buat. Jadi yang kayak aku bilang tadi, yang ada lubang di bannya, di aksesoris ini tuh ada packnya untuk nempel. Masukin ke lubangnya. Kayak ini Canon apa? Iya. Ini kayak blaster gitu. Nah, menarik ya, Dam, ujungnya ini. Yes, ya bisa tarik. Bukan. Oh, bukan. Bisa buat mindahin data, colok USB. Ya. Alah, berapa giga? Oke, tinggal kalian lurusin aja. Masukin ke dalam. Oke, kita lanjut lagi pemirsa ke chest armor beta. Tinggal kalian lihat di belakangnya ada lubangnya lagi. Ada packnya dan di dadanya ada lubangnya. So, tinggal lurusin aja. Oh, nggak usah dicopot ya? Nggak usah. Oke, langsung kelihatan kayak mobil banget, Pak. Iya. Kalau ke kaki kenapa harus ditarik ya? Tadinya nih part ini tuh satu begini tadi ya. Saya agak bingung karena kan ada besi tadi di kaki ya. Tapi di sini partnya ketutup. Tapi ternyata harus dicopot dulu baru dipasang satu persatu. Jadi ini masuk dulu. Oke. Masuk. Itu habis kalian pasang bagian depannya, ambil parts yang tadi potekan yang bagian sampingnya, tinggal kalian coba pasang biar dia nyatu lagi sama yang bagian depannya tadi. Ininya tuh ada slidernya gitu. Jadi lebih gampang kalian pasang yang samping dulu, habis yang depan masuk untuk kunci aja. Oh ya. Udah gitu doang ya? Ya, betis saja tebel. Kita lanjut lagi ke armor kakinya. Ini kayak. Oke. Jadi di tiap piece-nya ada L, R. Ada L sama R-nya. Tapi ini partsnya karena kecil-kecil nih, ada lumayan kecil-kecil, dan dia kan pasangnya kan benar-benar bukan nggak semuanya yang
ada packnya gitu kan, Dam? Ya enggak. Jadi takutnya kalau kesenggol atau kurang hati-hati jatuh. Copot dan jatuh. Resiko hilang. Bisa itu ya. Kalian pasang di kakinya lagi kanan kiri ya dulu. Sampai nyatu jadi satu gini. Tuh ambil parts ini ya, satu tutup. Oke. Anjir, kayak puzzle udah Ketemuan. Jadi armor kaki kayak begini dia. di dengkulnya. Hmm. Armor di dengkulnya. Nipet itu. Oke. Untuk kaki gitu doang. Tangannya katanya enggak. Oh, tangannya udah jadi tangannya gede. Oke. Oh, ini tangannya nih. Itu tangan, itu buat tangan doang. Tebal sih. Jadi lebih Keren kan? buff dia. Iya, buff banget. Ini jatuhnya kayak dua figur yang berbeda dah. Iya, dua form beda yang jauh banget. Untuk tangan, ini pisau bisa keluar. Sabernya bisa ditarik. Nah, Oh, gimmicknya ada kayak pencetan di atasnya kan? Hap, masukin lagi, keluar manjang. Masukin lagi, hap, muncul. Oh, blaster yang di ini juga bisa ada gimmicknya sedikit katanya. Jadi ini apa yang bagian di bannya bisa dipegang dulu. Terus kalian tarik untuk kebuka sedikit di tengahnya. Nah, jadi kayak kebuka gitu. Harus kalian tarik bener sampai dianya bisa muter. Jadi untuk biar nggak tabrakan sama yang part satu lagi. Bisa jadi gini dia. Oke, itu beda banget sih. Beda form lah. Oke, taruh dulu. Sekarang Kita tempel langsung ya. di bannya. Kita tempel langsung. Jadi beda kiri sama kanannya. Sisi sini begini. Yang sisi satu lagi yang belum aktif. Sisi lagi belum aktif. So ini part terakhir. Ini ternyata tempel di sini. Oke. Ada dua part lagi kecil untuk bagian dalam lengannya. Ini jadi bulky banget ya. Jadi aku agak untuk digerakin agak susah dia. Coba. Ya sama kayak Optimus. Kalau udah dipasang jet power udah bentuknya begitu aja. Keren. Jadi tebel banget kan ya. Untuk aksesorisnya ini diecast aksesorisnya. Coba pegang dulu. Itu panah soalnya. Jadi bisa kebuka dia. Panahnya bisa kebuka. Ini keren juga loh bisa dibikin kayak gini. Iya. Ini jadi kayak arrow gitu loh. Aksesorisnya ada dua. Ada ini untuk di bagian depannya sama beberapa efek parts api lagi untuk belakangnya. Tinggal dipasangin begini. Ambil, naikin lagi dia. Dibuka dulu. Oh, bisa dinaikin. Bisa dibuka lagi dikit-dikit. Bikin panahnya. Emang teman-teman semua kalau dari gua bilang udah nggak nyesel kalau beli ini udah. Tadi kan formnya begini ya. Ya. Kan gini pada formnya. Ternyata ini masih belakangnya. Jadi kalian buka dulu full. Habis itu ini dibelakangin. Full belakangnya. Jadi gini panahnya. Ini depan dua. Coba pasangin. Masuk harusnya kalau sekarang, ya kan? Oh iya. Oke. Pas. Habis itu Dirapetin. jadi gini. Jadi kayak panah api gede gitu. Habis itu di dua belakangnya kalian pasangin parts ini. Oh, jadi kayak ada boosternya ya? Kayak exhaust keluar api. Jadi dirembak api depan, exhaustnya ke belakang juga keluar. Untuk dipasang di figurnya, dia nggak bisa dipegang ini. Nggak bisa pegang. Jadi kalian korbanin salah satu ini armor bagian tangannya. Kita cepet. Di sini dia ada packnya udah. Oke. Tinggal set gini. Terus itu. Tapi armor ketebelan. Kalau armor ini ketebelan, jadi agak susah. Overkill. Overkill. Dan agak nggak bisa, agak susah. Kalau kalian lihat dari samping nih, mau pasang gini, kecuali kita copotin efek-efeknya ya. Oke. Nah, Armor ini overkill menurut aku. overkill. Mending yang armor ringan pakai panah. Ya dia ini kayaknya emang untuk Yang ringan ya. alfanya deh, bukan beta. Nah, ada satu senjata, ada beberapa senjata lagi sih masih kayak ini. Yang buat betanya. Ini tembakannya. Bentuknya kayak pesawat di Gundam kan? Taruh di mana tapi? Pegangnya ada tangannya. Oh, oke. Ini ada lagi nih. Satu blaster lagi. Oh, bisa digabung. Bisa digatai pistolnya. Tapi ada gimmick lagi di mana ini bisa dikedepanin. Oke. Di extend sama dia. Apa ini? Ketang kali. Bisa masuk cuma nggak nempel. Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi harusnya kalau ini bisa dicopot, Bisa bisa dimasukin ke dalam sini. ada packnya yang bisa tinggal masuk langsung biar dia ngelok. Tapi gara-gara kita nggak bisa copot, jadi ya bentuknya seperti ini. Keren sih. Tapi tidak bisa yang Ya, jadi dia nggak bisa pose di nggak bisa kalau gannya ke bawah. Kanannya ke bawah dulu. bisa. Sekarang kita ke senjata yang keren satu lagi nih. Ini pedang. Oh, pedang. Ini pedang. Ya mungkin bentuknya kayak blaster, tapi bisa dirubah juga jadi pedang. Jadi ini dikebawahin. Makanya yang gila tuh mekaniknya emang. Dibuka. Oke, ini gini. Ini pasang efek api. Nih. Tinggal harus berhantu. Oh, dia ini kayak flamethrower-nya gitu nih. Jadi kayak apinya keluar gitu. Tapi jadi sword ya. Nah, itu tinggal kalian ambil
tangan grip yang manapun, misalnya ini nih. Oke. Tapi masih goyang-goyang sih, agak Nggak apa-apa. itu dikit. Cuma keberatan sih. Berat. Harus dua tangan kayak Iya. kayak di pose-posenya. Oh iya, sorry. Di sini di shoulder pad yang ini itu bisa dibuka. Nah, tinggal kalian copot ini ada tab kecil. Set, di belakangnya ada switch kecil. Jadi kanan kiri bisa nyala. Udah, jadi baterai nggak habis. Kalau untuk baterai dada, oh di mobil juga bisa nyala. Oke, jadi kalian ambil armor bumper mobil ini, kalian ke belakangin. Yang bagian yang merah lebih tua, yang bagian atas ini bisa dicopot. Oke. Dan sama kayak shoulder pad yang tadi ada tabnya, jadi tinggal tarik aja. Terus itu kalian ke atasnya ada apa nih, kayak panel kecil warna merah gelap kalau kelihatan dari depan ya. Oh, nice. Dan sampai armor shoulder pad aja dipasangin lampu sama mereka. Bagus ya emang. Aduh, saya tidak pernah menyesal membeli ini. Udah sih. Itu semua udah gimmicknya. Oh sorry, lupa, ada satu lagi terakhir. Apa lagi? Untuk gimmick muka. Jadi copot dulu mahkotanya dari mukanya. Oke. Taruh dulu. Copot mukanya langsung katanya. Dagu dinaikin. Habis itu tarik ke bawah. Atau tarik ke depan. Oh ke depan. Jadi bisa dicopot. Faceplate kecil ini. Bisa copot faceplate kecil. Ganti. Kita ambil muka sotoy ya. Dia ada 3 muka. Muka sotoy, senyum sotoy. Muka teriak sama muka kayak ngegerem. Marah-marah. Nah, sorry, ini muka senyum sotoy. Tinggal kalian pasang ke dalam sini. Tuh ambil mahkotanya lagi. Tinggal kalian pasang. Sesimpel itu ya. Yes. Dan semua itu akhirnya terakhir itu semua gimmicknya. Tadi Kak Cio udah juga mainin artikulasinya juga, Dam. Yes. Sama juga seperti sebelum dia berubah jadi beta. Cuma mungkin beberapa kehinder ya gara-gara armor lebih gede. Ya, cuman nggak ada masalah sih karena emang kan dia modenya lebih bulky ya. Kalau lebih bulky pasti ada yang kehinder. Itu lah, masuk akal lah ya kalau misalnya Masuk kehinder. akal. Kalau misalnya artikulasinya ketahan. Habis aku cek di website FM Toys, harga retail itu $400. Kak Cio juga dapat harga di segitu. Karena PO ya? Karena PO. Oke. Sekarang harganya udah nggak segitu lagi. Udah ready, harga ready ya? Harga ready-nya ada yang menyentuh 7 jutaan kalau nggak salah ya. Nah, Kaca dapat dengan harga retail $400 yaitu Thank you Victory Toys. yaitu 5, Sekitar 5-an. oke, 5-an. kita anggap aja 5,5. Oke, Kaca dapat harga 5,5 dengan aksesoris yang Kaca dapat full ini sampai aksesoris yang kita lupa satu gara-gara eksklusifnya yang bisa dipasang di panahnya. Oh, ini pasang di panahnya. Panah-panah, jadi kayak grappling hook doang. Menurut Kaca skornya berapa? 1 sampai 10. 9,5. 9,5? Karena waktu itu kan harganya 5 Dam ya. Masih Oke. masuk akal lah Ya. untuk robot ya. Yap. Apalagi robotnya punya kualitas kayak gini. Karena kalau misalkan Sentinel ngeluarin barang itu harganya juga rata-rata segituan. Kaca 9,5. Aku kasih 9 kalau aku. 9. 9. Karena harganya masih masuk akal ya Dam. Kalau harga PO, iya. Iya. Tapi kalau harga udah digoreng 9 itu mungkin bisa 8,5 kalau tidak. Iya. Tapi iya, kalau aku lebih ke storage-nya untuk display. Aksesoris sih banyak ya kan. Tapi untuk display kan kita nggak, ini aja armor beta aja udah full. Oke. Kalau armor alpha pun kita cuma bisa paling aksesorisnya pasang ini. Sisanya dikemanain? Iya. Sayang jadi kayak pemubaziran. Kaca 9,5, aku 9. Kalau harga retail ya, kalau harga aftermarket. Kemungkinan besar Kaca nggak ngambil kayaknya. Kalau 9. Kalau 7? 7 masih Kaca masih menimang-nimang. Oke. Kalau aku 9 aku juga nggak ambil. 7 aku kemungkinan nggak ambil. Aku mungkin ambil di harga retail kalau nggak ikut PO. Tapi menurut kamu gimana Dam? Sebagai kamu kan dari dulu, jadi kalau misalkan dulu gua main ke tempat atau ke kamarnya Sadam, Oke. itu dia tuh udah ngoleksi Transformer dari dulu. Yang Hasbro, bukan Kurokawa Kuring, bukan. Sementara kalau gua tuh ngoleksi Transformer zaman gua kecil dan udah lupa. Yes. Nah, jadi buat gua tuh Sadam lebih ngikutin Transformer daripada gua. Lebih tahu. Oke. Lebih tahu. Nah, gimana Dam kamu melihat Transformer yang seperti ini buat teman-teman yang suka Transformer gimana? Menurut- Kira-kira ada pesan nggak? Buat fans Transformer yang nggak peduli sama Bisa gimmick transfer atau Transformer atau enggak dan lebih fokus ke pasti dipajang. Pasti lebih fokus ke detail ke armor, armor alpha atau beta atau aksesorisnya ini buat aku mas. Mas ya? Mas It's kalau a PO. must. Kalau PO. Ya, Xiaomi. Kalau itu nabung dulu. Kalau misalkan harganya udah digoreng-goreng ya, Ya mending kalian bersabar aja sih. Mendingan. Oke. Itu aja dari kita.
like, comment, dan subscribe. Yes. Bunyiin lonceng di bawah untuk video-video baru dari kita biar kalian dapat notifikasinya. Yes. Habis itu Jangan lupa share juga. yes di Semua grup Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram, grup Discord, Thread X. Oke. Jadi ya sebar di grup-grup kalian. Komen di bawah kalian Kira-kira racunin kita figur apa, Iya, lain figur apa. apa lagi yang kalian berharap kita bisa unboxing dan Lebih berharap ngobrolin juga. Dia beli apa? Dan Oke. juga kalau misalkan ada kata-kata kita yang kurang atau kurang tepat, kalian boleh juga tulis di komen biar kita bisa nimbrungin juga, kita bisa bahas di situ bareng-bareng juga. Oke, gitu aja. Thank you for watching teman-teman semuanya. Love you all Peace. and Signing signing out. out. Godspeed.